Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Koja Lovers, balik lagi di channel podcast Koja Kito. Apa itu Kak? Bekoja sambil bercerita. Kembali lagi dengan saya Faris Radita Saputra selaku host pada podcast kali ini. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi tentunya. Tentunya kita bersama salah satu narasumber dari siswa dari SMA Islam Azaria. Mau tahu siapa narasumber kita? Boleh kita langsung kenalan nih sama narasumber kita. Halo Kak. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Cahaya. Saya sekarang menduduki kelas 11 SMA Islam Azaria Kota Lubuk Linggau. Wah, dari SMA Islam Azaria Kota Lubuk Linggau. Halo semuanya. Nah, Kakak ini kelas berapa nih kalau boleh tahu? Kelas 11. 11. Jadi 11 apa? IPA atau IPS? Di situ belum ada jurusan. Belum ada ya. Jadi 11 saja. Ya. Nah, ini pertama kali nggak ikut podcast gini? Iya, pertama kali. Gimana nih perasaannya diundang ke podcast nih? Itu pertama tuh agak takut ya. Takut. Ngobrol gitu kan secara antar sekolah lain Iya. kan. Tapi dalam hati tuh bangga bisa Ya, diundang bisa diundang untuk mewakilin SMA Islam Azaria. Iya. Ya, kemarin aku sempat kontak-kontakan dengan salah satu alumni dari MTS Azaria juga. Jadi dia kebetulan juga merupakan anggota jurnalis. Jadi kami mau cari nih dari SMA mana ini kalau mau diundang nih. Katanya ada nih katanya dari SMA Islam Azaria ini katanya ketua OSISnya nih. Banyak-banyak pengalaman katanya boleh kalau mau diundang. Jadi setelah saya hubungin produser ternyata di ACC dan langsung saya hubungin Naila untuk koordinasi dengan Kak Nabila dan dari sekolahnya dan alhamdulillahnya disetujui nih. Jadi Kak Nabila nih orang yang terpilih dari SMA Islam Azaria. Nah, sebelum kita cerita pengalaman-pengalaman Kak Nabila di SMA Islam Azaria, boleh dong kita flashback dulu nih Kak? Boleh. Boleh ya. Nah, kalau untuk SD SMP-nya Kakak ini di mana ini? SD-nya di SD 18 Rejang Lebong, terus SMP-nya di SMP 18 Rejang Lebong. Oh, jadi Kakak ini merupakan dari Rejang Lebong ya, bukan dari Kota Lubuk Linggau ya, kalau Bukan. SD SMP. Ya, Kalau kenapa ini masuk ke SMA Islam Azaria Kota Lubuk Linggau? Kenapa nggak ke di daerah Rejang Lebong? iya dulu banyak alumni dari daerah kami ya di SMA Islam Azaria Kota Lubuk Linggau. Terus orang tua juga keinginan orang tua untuk mondok di sana. Iya, jadi keinginan orang tua ya Kak? Ya, Oh, jadi Kakak ini kalau di SMA itu mondok? ya Nggak mondok. pulang ya? Nggak. Oh, jadi anak pondok nih guys. Nah, kalau dari kita nanti ya cerita dari pengalaman SMA ya, kita mau cerita dulu pengalaman SD nih. Gimana nih pengalaman SD Kak Nabila? Seru sih waktu SD kan satu desa juga Iya. dengan teman-teman. Terus pas SD itu belum ada organisasi. Belum. Jadi belum ada kayak kegiatan pramuka ataupun yang lain gitu? Belum. Belum. Tapi pernah ikut olimpiade. Olimpiade. Olimpiade apa aja itu Kak? Yang pertama itu olimpiade matematika, dan yang kedua itu ikut lomba puisi. Puisi. Jadi lomba olimpiade matematika dan lomba puisi. Kalau boleh tahu itu tingkat kecamatan atau tingkat kota ataupun tingkat provinsi nih? Kecamatan. Kecamatan. Jadi Kak Nabila ini ngewakilin kecamatannya ya? Iya. Ngewakilin sekolah dan alhamdulillahnya menang. Kalau kenapa nih Kak Nabila ini suka dengan matematika nih? Emang hobi berhitung sih. Memang hobi berhitung ya. Kalau orang-orang kan pada takut nih kalau pelajaran matematika, kalau Kak Nabila malah di bidangnya ya, Iya, lebih menyukai sih. lebih menyukain ya. Kalau sekarang masih menyukai nih Kak? Masih. Masih, wow. Beda jauh ya kalau matematika SD sama SMA ini ya? Jauh. Jauh, lebih pusing teman-teman. Jadi sebenarnya matematika itu pelajaran yang mematikan nggak? Enggak, kalau kita senangi seperti bahasa Inggris itu enggak memusingkan kalau kita menguasai menyukai pelajaran itu. Jadi kalau kita menyukain nggak itu ya, nggak mematikan, lebih ke ujung-ujungnya itu bisa jadi hobi ya Kak. Iya, Malah benar. bisa ikut lomba kalau kita tekunin. Nah, kalau puisi nih Kakak, puisinya ini tentang apa nih kalau boleh tahu? Itu tuh lomba 17 Agustus ya, tentang
pahlawan sama ibu kalau nggak Ibu, wow, masih ingin gak nih Kak Wisi ya? salah. Aduh, udah lama. Udah lama ya, udah lupa deh pasti ya. Nah, di SD-nya Wi aja ini udah banyak banget nih Kak Nabila. Udah ikut Olimpiade Matematika, kemudian ikut puisi. Kayak saya aja SD itu masih nggak terlalu nolep sih. Tapi kalau untuk menang-menang lomba tuh, wah belum nih kayak Kak Nabila nih. Dari SD aja udah banyak banget nih Kak Nabila. Gimana lagi SMP dan SMA-nya? Kalau SD nih udah nih, kita pengalaman SD Kak Nabila ikut matematika, kemudian Kak Nabila ikut puisi. Nah, kalau di SMP-nya ini gimana Kak? Ikut SMP itu cuma ikut 2 organisasi karena COVID juga ya. Pak, Iya, SMP. COVID kalau SMP. Itu ikut organisasi pramuka sama OSIS. Pramuka sama OSIS. Jadi kalau di Pramuka Kakak ada ngejabat nggak sih? Ya, Pratami. Pratami itu ketuanya ya? Ya. Iya. Jadi wah Kak Nabila ini seorang pemimpin dari SMP nih. Jadi Pratami di Pramuka di SMP 18 Rejang Lebong. Boleh nih sapa-sapa ya untuk SMP 18 Rejang Lebong. Halo semuanya. Nah, kalau dari Pramuka nih, Kakak pernah ikut lomba nggak? Ya, pernah ikut lomba. Sekali COVID kan. Iya, COVID. Itu lomba 17 Agustusan juga kalau tidak salah KKBB, dan di situ aku jadi danton dan alhamdulillahnya juara 1. Wow, selain jadi pemimpin di sebuah organisasi, ternyata Kak Nabila ini danton guys. Jadi seorang wanita bisa jadi danton. Kalau menurut Kakak, wanita itu bisa mimpin gak sih? Iya, Tentunya ya Kak. Karena kalau untuk memimpin itu pandang gender enggak? Enggak ya. Mau perempuan mau ataupun laki-laki itu sama ya Kak. Enggak ada kesetaraan gender gitu ya. Nah, selain dari Pramuka ini Kakak tadi ikut OSIS ya? Iya. OSIS. Kalau OSIS Kakak ini ngejabat jadi apa nih? Kelas 1 itu masih belum ikut ya. Kelas 8 itu daftar jadi ketua, namun gagal. Dapatnya di bidang bela negara. Bela negara. Ya, anggota di bela negara. Terus kelas 9-nya ikut lagi. Itu sama siapa ya? Enggak, itu sendiri-sendiri, nyalonnya enggak perwakil. Enggak pasangan ya Kak? Iya, enggak. Jadi sendiri-sendiri. Jadi pas kelas 9 itu jadi wakil ketua OSIS. Oh, kelas 9 ya. Jadi wakil ketua OSIS nih guys. Udah jadi Pratami, kemudian jadi wakil ketua OSIS juga. Dari SD-nya, kemudian SMP juga banyak sekali nih Kakak prestasinya. Kalau untuk pengalaman di luar sekolah itu ada nggak? Nggak ada, soalnya COVID. Iya, Jadi COVID jarang ya. keluar. Jadi jarang keluar. Terhalang karena COVID ya. Karena waktu itu masih daring ya. Ya, itu pun pas kelas 8 kelas 9 itu sekolahnya seminggu palingan 4 hari atau 2 hari kadang. Kalau untuk ini kan Kakak ikut organisasi 2, terus juga menjadi pemimpin di sebuah organisasi. Kakak kayak terhalang nggak sih kayak pendidikan akademiknya itu gimana? Enggak, alhamdulillah nggak terhalang. Kita bisa bagi waktu. Iya. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP itu alhamdulillah juara 1. Wah. Terus pas SMP pernah dapat 3 kali juara umum. Wah, ternyata akademik Kak Nabila ini bagus banget nih guys. Masih ranking 1 walaupun banyak kegiatan di SMP-nya. Waduh, Kak Nabila. Nah, kalau SMP itu udah gitu aja ya Kak, Pramuka dan OSIS nih ya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih cerita pengalaman yang kalian tunggu-tunggu pastinya di pengalaman SMA Islam Azaria. Nah, kalau untuk SMA Islam Azaria ini Kakak ada pengalaman nggak ikut organisasi ataupun yang lain? Iya, ikut organisasi OSIS juga sama pramuka lagi. OSIS dan Pramuka. Nah, kita mau cerita mana dulu nih? Pramuka atau OSIS dulu nih Kak? Terserah kakak. Pramuka aja dulu ya, nanti OSISnya kita panjang-panjang ini. Nah, kalau Pramuka ini Kakak ngapain aja nih? Ada pengalaman apa ataupun masih jadi pemimpin lagi? Danton. Danton lagi nih guys, masih. Jadi sekarang masih danton ya Kak? Ya. Wah. Wakil Pradana. Wakil Pradana. Pradana itu ketua. Pradani. Ya, Ya, itu cewek itu Pradani. Oh, ketua ya? Ketua. Wakil ketua. Ketua putrinya ya. Ya. Wah. Masih dari SMP tadi jadi Pratami, sekarang jadi Pradana PI ya. Ya. Nah, kalau di Pramuka ini ikut lomba apa aja nih Kak? Pramuka baru aktif lagi. Baru aktif lagi ya sekarang? Ya, baru bangun lagi. Iya. Kalian pernah ikut lomba di MAN? Man.
Man 1 atau Man 2? Man 1. Man 1. Man 2 kemarin pepet kami ada kegiatan. Oh, jadi kepepet ya Kak, ada kegiatan lain. Iya, Nah, kalau ada nggak sih Kak hal menarik dari pramuka? Banyak sekali, termasuk kita bisa saling menghargai. Kalau dalam pramuka Iya. itu tidak ada perbedaan antara yang ini dengan yang ini tuh sama. Sama, semuanya sama ya Kak. Mau ketua, wakil, bendara, anggota biasa itu sama ya Kak. Iya. Nah, Kakak ini kenapa tertarik banget di bidang pramuka nih? Dari SMP sampai ke SMA-nya juga mau tetap ikut pramuka? Awalnya sih hobi ya. Dari hobi lanjut pernah bercita-cita. Cita-citanya nih apa nih Kak? Dulu pernah bercita-cita jadi koat, Koat itu apa? Kalau boleh tahu koat itu apa? tentaranya wanita. Wah, tentaranya wanita. Jadi memang Kopros. seorang Danton bercita-cita untuk menjadi seorang itu ya? Kepros TNI Iya. angkatan Wow. itu. Sekarang masih mau nggak jadi itu? Masih, tapi terhalang tinggi badan ini banget. Wah, siapa tahu nanti bisa ya. Nanti ada keajaiban. Mungkin nanti bisa Kak. Karena kita ini masih masa pertumbuhan. Iya. Umur 17 masih bisa lah ya Kak untuk tinggi itu. Nah, kalau Kakak dari pramuka itu kemarin mau masuk sendiri atau diajak-ajak temen? Mau masuk sendiri. Mau masuk sendiri. Nah, ini kan pramuka ini kan banyak bidangnya. Kalau Kakak bidangnya di apa? LTBB ya? Iya. Iya. Jadi lebih ke latihan baris berbaris ya. Jadi seorang Danton. Kalau smartphone itu gimana? Sandi-sandi. Itu ada kawan yang lain Oh, iya. bidangi sandi. Jadi Kakak cuma satu bidang ya? Ya, sama pioneering. Pioneering. Jadi bisa LTBB, Danton, pioneering. Wah, banyak sekali nih pengalaman dari Kak Nabila. Nah, kalau untuk dari pramuka tadi mungkin segitu saja karena baru aktif lagi ya Kak? Iya. Iya, baru mengikuti lagi. Nah, insya Allah nanti kedepannya lebih aktif ya Kak? Iya. Nah, lanjut lagi nih di pengalaman yang paling banyak ini pastinya kayaknya ini dari OSIS-nya nih. Iya. Kalau OSIS ini Kakak dari kelas berapa nih kalau dari SMA-nya? Kelas 1, kelas 10. Kelas 1. Itu tertarik sendiri ya? Pertama tuh takut kan Takut baru ya? masuk ke kota Lubuk, Iya. agak minder sama pergaulannya kan. Terus didorong sama guru. Terus pas sudah didorong tuh, wah, aku ada bakat di sini, aku mau ikut gitu. Wah, jadi memang dari SMP kan kemarin itu jadi wakil ketua OSIS. Jadi kalau sayang banget nih kalau di SMA-nya kita nggak tekuni lagi, nggak masuk lagi karena pengalaman dari SMP kan ada. Mungkin gitu ya Kak, kenapa tertarik untuk bergabung di OSIS. Nah, kalau pengalaman di OSIS itu Kakak ada apa aja nih? Di OSIS waktu kelas 10 itu pernah nyalon jadi ketua juga. Jadi ketua, Terhalang karena ada urusan keluarga, jadi mengundurkan diri. jadi mengundurkan diri nih. Iya, Wah, namun sayang banget ya Kak. itu tetap jadi anggota di bidang bela negara. Bela negara. Terus kelas 11-nya tadi calonkan diri lagi. Alhamdulillah terpilih jadi ketua OSIS. Wah, jadi kelas 10-nya nggak terpilih, kelas 11-nya terpilih. Waduh banget ini. Karena Bila ini kemarin jadi wakil ketua OSIS di SMP dan di SMA-nya jadi ketua OSIS-nya. Waduh, memang ada jiwa seorang pemimpin di Kak Nabila ini ya. Bisa kita lihat nih, seorang wanita berkarisma, mempunyai aura-aura pemimpin nih. Insya Allah di masa-masa depan nanti jadi seorang pemimpin juga ya Kak. Amin. Nah, kalau dari di SMA ini OSIS-nya itu kayak ada pengalaman apa aja nih menarik dari Kak Nabila ini? Banyak sih kegiatannya. Kalau di SMA itu di SMA kami mengadakan kegiatan-kegiatan, tapi kami belum keluar. Belum keluar, masih di sekolah, Awal pertumbuhan ya, juga. di awal pertemuan di area-area sekolah itu aja ya. Nah, kalau Kakak tahu nggak sih Fosda? Oh, kami belum ikut. Belum, tahun depan ya Kak, insya Allah ya. Insya Allah kami ikut. Insya Allah Fosda tahun depan. Fosda itu forum OSIS daerah. Oh ya. Iya. Kalau dari Kakak tahu kan Fosda? Iya. Ya. Kalau untuk kedepannya Kakak ada tertarik nggak sih untuk ikut kegiatan di luar sekolah seperti Fosda tadi? Tertarik. Aku sangat suka perlombaan-perlombaan. Aku kalau pas lomba itu tidak memikirkan menang atau kalah, Iya. namun keluar dari zona nyaman, bertemu teman-teman dan bisa melihat, oh ini begini caranya berorganisasi. Oh, jadi kayak cari pengalaman di luar aja ya, kayak kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Kayak kalau kita
takut untuk keluar dari zona nyaman kita, kayak kita bakal nge-stuck di situ-situ aja. Makanya kita juga perlu cari relasi di luar-luar juga, kayak ikut organisasi di luar. Nanti insya Allah kedepannya Kak Nabila ada niatan untuk ikut organisasi di luar juga ya Kak? Insya Allah. Insya Allah. Apa nih kalau boleh tahu Kakak mau ikut apa nih? Ya banyak sebenarnya mau ikut organisasi, namun sekarang kan masih masa pertumbuhan. Kami mau mematangkan dulu, nanti kalau sudah matang insya Allah kami ikut. Wah, kita doakan ya nanti Kak Nabila sukses untuk di organisasi di sekolah maupun di luar sekolah nantinya. Amin. Nah, kalau di OSIS ini kan ada nggak sih Kak kayak problem yang kita temukan? Pastikan itu kan di organisasi itu sering terjadi problem. Seorang pemimpin pasti juga banyak nih ketemu problem-problem anggota. Kalau boleh tahu ada nggak sih Kak kayak problem yang bikin Kakak itu kayak wah, kalau mau marah itu marah banget nih sebagai seorang pemimpin? Kalau seorang pemimpin tuh tidak bisa menanamkan jiwa amarah. Amarah. Soalnya kalau kita memiliki jiwa amarah, itu ambiar nanti. Ya ambiar ya Kak. Jadi seorang pemimpin itu harus tetap sabar ya. Ya sabar. Namanya juga manusiawi, pasti ada konflik, perbedaan pendapat. Namun itu kita harus musyawarahkan dalam rapat OSIS gitu kan. Kalau tanggapan Kakak ada sebuah organisasi tapi anggotanya itu kayak ada circle-circlean, itu gimana tanggapan Kakak sebagai seorang pemimpin nih? Alhamdulillah di SMA Islam Azaria itu nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau misalnya Kakak ketemu di walaupun bukan di situ, kalau Kakak dari sudut pandang Kakak nih, kalau organisasi circle-circlean itu gimana? Tergantung, kalau dia bisa ngatur antara ini tidak memiliki konflik ya kita oke-okekan saja. Tapi kalau masih memiliki konflik, kita ajak untuk bergabung bersama biar tidak ada yang namanya circle-circle. Jadi tergantung ya Kak, kalau circle-nya itu masih bisa untuk bekerja sama dan membawa dampak positif ya tentunya masih bisa diatasin ya Kak. Iya. Nah, kalau dari circlean kemudian kalau untuk sudut pandang Kakak nih, kalau untuk pacaran satu organisasi itu gimana tuh? Kami kan SMA Islam dan juga pondok itu enggak. Jadi tidak boleh ya. Ya. Jadi kalau di kami itu walaupun bukan di kami aja, mungkin di luar sana itu kalau itu kadang pacaran satu organisasi itu tidak diperbolehkan. Karena takutnya itu nanti kita kayak nggak bisa kayak nggak fokus ya nggak profesional sebagai, apalagi kalau misal kita pemimpin kita pacaran satu organisasi, takutnya kita nggak profesional antara bagi waktu kan, kadang kita juga terhalangan tuh pasti kalau pacaran satu organisasi. Nah kalau dari Kak Nabila ini kan pemimpin nih, kalau dari boleh tahu nggak ini program Kak Nabila di OSIS itu apa aja nih? Kami ada kajian agama yang lebih mendalam. Kan kami sekolah agama Islam ya Kak? Ya Islam, jadi kami memperbanyak kajian-kajian agama. Yang lainnya itu disusul dengan kegiatan paskib sama PMR juga olahraga. Kalau untuk kedepannya Kakak mau mengadakan program kerja apa nih? Sudah ada yang terencana atau masih mau direncanakan? Terencana Tafis ya. Nah kalau kedepannya ada nggak yang sudah mau direncanakan nih dan insya Allah akan dilaksanakan? Ya, duta sekolah. Wah, duta sekolah. Jadi akan mengadakan duta sekolah. Ya. Kalau boleh tahu duta sekolah itu apa sih Kak? Itu tuh orang terpilih untuk mempromosikan sekolah kami nanti. Jadi untuk sebagai model lah ya Kak, untuk model sekolah untuk dipromosikan sebagai kayak figuran atau model di sekolahnya ya. Iya. Kalau jadi duta itu apakah boleh dari luar OSIS atau di OSIS saja? Boleh dari luar OSIS. Boleh, jadi siswa-siswa lain juga boleh. Ya. Jadi kalau untuk persyaratan jadi duta itu sudah direncanakan nggak? Apa aja tuh? Udah, yang pertama tuh public speaking ya. Public speaking, karena kalau mau jadi seperti itu walaupun kita nggak organisasi tapi harus bisa berkemampuan public speaking ya Kak? Ya, soalnya nanti kan keluar daerah. Iya. Terus pos itu tinggi badan. Apalagi ya kemarin, yang pasti itu tidak bermasalah di sekolah pagi maupun di pondok. Oh jadi tidak ada di buku daftar hitam sekolah ya? Ya. Jadi benar-benar siswa yang tidak ada masalah apapun dan tentunya bisa berkemampuan public speaking. Ya. Karena public speaking itu sangat dibutuhkan nih. Kita ngobrol-ngobrol gini aja ini perlu ini public speaking. Kalau nggak ada public speaking mungkin langsung kita kaku-kaku ini, nggak tahu ngomong apa. Iya, belepotan. Nah,
Jadi nanti kedepannya kakak merencanakan untuk duta ya kak? Ya. Duta. Nah kalau dari organisasi nih kan, tadi di OSIS kakak pengalamannya wah banyak banget nih sebagai ketua OSIS, kemudian di pramuka juga. Nah selain dari itu ada nggak sih kakak ikut perlombaan-perlombaan lain di SMA ini? Kayaknya belum. Belum ada ya kak? Jadi lebih untuk sekarang lebih fokus untuk ke itu organisasi dulu ya kak? Ya. Mungkin ada rencana ke depan mau matematika lagi ya Pak? Iya Mau- mungkin. Kemarin tuh pernah mau ikut juga kan lomba IPA yang apa ya, kimia atau fisika ditawarkan kemarin tuh. Tapi aku ngomong kayaknya belum siap. Kalau kelas 12 insya Allah nanti. Jadi kalau udah ditawar gitu tapi harus ada persiapan ya kak, karena kalau nggak ada persiapan takutnya nanti mengecewakan ya kak. Ya kita kan sudah dipilih. Iya. Kalau orang memilih kita tuh pasti orang mempercaya kita. Iya. Kalau kita mau asal ikut aja gitu nggak. Kalau untuk olimpiade. Nah, tentunya ada persiapan kak, biar nanti ada hasilnya itu ya bisa memuaskan sekolah. Ya setidaknya tidak mengecewakan lah. Kemudian untuk akademiknya nih gimana nih kak di SMA ini? Kan kakak ini sibuk-sibuk banget organisasi, terus jadi ketua OSIS pasti kadangan itu kan banyak dispensasi, kayak kegiatan belajar di kelas itu kan kadangan jadi terhalang karena kita kan seorang anak organisasi, apalagi menjadi ketua OSIS. Kalau untuk akademiknya gimana nih? Alhamdulillah nggak terhalang juga. Kelas 1 juara 1, semester 2-nya sama kelas 2 ini tadi juara 2. Juara 2. Jadi untuk di akademik nggak terganggu ya kak, masih tetap bisa ya Ya bisa bagi waktu untuk antara akademik. ya antara belajar akademik dan organisasi. Ya. Kakak ada tips nggak sih untuk teman-teman mungkin dia anak-anak organisasi yang kadangan itu akademiknya itu kayak terhalang nih kak, kayak lebih nggak fokus untuk akademik malah ke organisasi ya. Jadi kayak akademiknya itu kayak diduakan, kayak gimana ya kak? Saya jujur nih ya, saya sebagai anak organisasi juga saya ikut OSIS. Nah kalau untuk akademik itu agak-agak gimana gitu ya, agak terhalang gitu ya, karena kita banyak dispensasi. Nah dari Kak Nabila nih yang akademiknya masih bagus nih, ada nggak sih tips-tipsnya untuk teman-teman semua dan tips untuk aku juga sih? Yang pertama itu ya bagi waktu. Di pagi hari kita fokuskan untuk belajar, membaca dan lain sebagainya, dan baru di siang hari kita fokuskan ke organisasi. Organisasi, jadi kayak bisa bagi waktu lah ya antara belajar dan organisasi. Malamnya kita lanjut belajar lagi. Ya belajar, karena malam itu kan kadang kita nggak ada kegiatan ya, jadi bisa diselangkan dengan belajar. Teman kami kalau di pondok masih ada pelajaran. Iya, ya kalau di pondok masih ada ya kalau malam ya. Itu kalau kegiatan pondok itu apa aja nih kak? Kalau dari pagi sampai ke malam itu kan masih ada kegiatan. Ya pagi subuh ngaji, terus kalau maghribnya itu hafalan. Hafalan, jadi ada hafalan juga ya kak? Terus lanjut lagi, kan kami pulangnya kemarin pas pembangunan jadi nggak aktif ya, sekitar jam 1 kami pulang, terus jam 2.15 kami lanjut sekolah sore, sekolah pondok. Itu azan asar balik, mandi, lanjut jam 4-nya sekolah lagi sampai jam 5. Wah, jadi kalau untuk mondok itu full day ya kak? Ya, full. Sampai malam. Kalau kami full day ya sampai jam 4, kalau mondok itu sampai malam. Malam itu masih ada kegiatan juga ya kak? Iya, Hadroh, tilawah. wah banyak sekali nih kegiatan dari Kak Nabila. Nah, gimana nih kak perasaannya diundang ke podcast nih? Pengalaman kita hari ini gimana nih perasaannya nih? Sangat senang. Seneng ya kak? Pertama ditunjuk sama guru, awalnya nggak percaya diri, tapi di ngomong sama kepala sekolah, ya udah aku ikut, kataku. Bangga rasanya, baru pertama Iya, sekali bangga. juga kan. Biasanya nonton di YouTube ya podcast. Iya. Kalau sekarang langsung terjun nih ke podcast. Waduh, ada nggak sih kak kata-kata buat Koja Kito nih? Bagusnya. Bagus nih ya. Wah, terima kasih kak. Insya Allah nanti kedepannya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih kak dengan pengalaman yang tentunya nanti Insya Allah dari Kak Nabila ada pengalaman yang baru nanti ya. Ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya. Waduh, terima kasih banyak ya nih Kak Nabila sudah mau podcast di Koja Kita. Apa itu kak Koja Kita? Bekoja sambil bercerita.
Terima kasih banyak untuk Kak Nabila dari SMA Islam Azaria yang udah berkesempatan hadir untuk podcast di Koja Kita. Kami juga merasa terhormat nih Kak untuk Kak Nabila bisa datang-datang nih dari SMA Islam Azaria itu di daerah mana? Keputraan tahu. Keputraan. Wah, jauh-jauh ke SMK 1 nih untuk podcast. Terima kasih banyak untuk Kak Nabila. Mungkin teman-teman itu saja obrolan santai kita bersama Kak Nabila dari SMA Islam Azaria Lubuk Linggau. Tentunya pengalaman menarik dari banyak sekali dari Kak Nabila ini bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup podcast ini, mungkin Kak Nabila ada kata-kata nih buat teman-teman penonton Koja Lovers nih. Untuk jadi orang sukses, jangan dengarkan perkataan orang lain. Wah, itu denger nih kata-kata dari Kak Nabila. Baik, saya Faris Radita Saputra selaku host podcast pada hari ini, dan Kak Nabila Cahaya dari SMA Islam Azaria. Kami pamit undur diri. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan pada podcast kali ini. Semoga bisa menginspirasi para penonton Koja Lovers. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bye bye.